أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب العزة والكرامة لمن أطاعه وقضى بالذلة والهوان على من عصاه، والصلاة والسلام على رسول الله حبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الوفاء. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا يا الله تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, para jamaah. Pada saat beliau Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama sang putra Ismail alaihissalam, seraya berdoa kepada Allah, Ya Tuhan kami, taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah ya amal dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Mereka berdua selanjutnya memohon kepada Allah, lanjutan doanya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga ya Allah umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami ya. Dan terimalah taubat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Pertama, para bapak, para ibu, saudara yang dirahmati Allah, kenapa kami awali ini dengan bersama-sama berdoa dengan doa Nabi Ibrahim, yaitu doa untuk agar supaya Allah menerima ibadahnya. Kita tahu Bapak, Ibu, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 127, 128. Yang dilakukan Ibrahim itu adalah meninggikan pondasi Baitullah, ngeramut, merawat, membangun rumah Allah, Baitullah. Yang luar biasanya Bapak, ini kita renungkan sebelum kita lanjutkan kajian. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim berupa yang jelas-jelas kemuliaan, ya, kemuliaan, amal baik Pak, amal yang mulia. Tetapi Nabi Ibrahim tidak lupa menyelipkan di setiap amalnya itu, perjuangannya itu dalam membangun Baitullah itu dengan doa taqabbal minna. Ya Allah, terima
dari kami, amal kami, usaha kami. Jadi ini patut kita contoh ya. Patut kita contoh jamaah yang dirahmati Allah. Sedemikian Nabi Ibrahim dengan perbuatan yang jelas-jelas amal yang saleh tidak lupa untuk memohon kepada Allah dengan harapan. Penuh harap kepada Allah agar Allah menerima. Dan dengan penuh kekhawatiran, harap-harap cemas, khawatir amal usahanya itu tidak diterima. Wa kaifa bina, lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan keadaan kondisi kita ya? Dengan perbuatan kita yang masih jauh dari kata yang sempurna. Maka patut kita ayo sama-sama ini doa yang pertama kali coba kami tulis ya dalam buku kami itu yang insyaallah sedang kami proses. Bagaimana keluarga langit mengetuk pintu langit dengan doa pertama ya ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita sholat Pak, makanya kita tutup dengan istighfar 3 kali. Kita minta ampun kepada Allah. Jangan sampai sholat kita itu penuh dengan sesuatu yang apa ya Pak ya, tidak penuh dengan ketulusan. Jangan-jangan. Karena itu setiap kita selesai sholat, sebelum kita zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini bentuk bahwa kita ini tidak punya kekuasaan terhadap ibadah kita semua. Jamaah dirahmati Allah, kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua akhlak yang baik, cara menghormati sesama, cara memuliakan orang tua, cara mendidik anak, cara bersinggungan dengan orang lain, semuanya oleh Rasulullah telah diajarkan secara detail, sempurna. Jamaah Masjid An-Nur, jamaah kajian yang dirahmati Allah, kemudian tentunya kami ingin tanya kabar. Sehat Pak ya? Gak apa-apa Pak kalau lututnya Bu kemeng ya, selonjoran ya. Biar gak mikir, biar gak kesemutan. Kalau kesemutan nanti terganggu konsentrasinya. Selonjoran aja ya, selonjoran. Santai, dinikmati ya, kita duduk santai nunggu adzan Isya. Karena apa? Intidharus shalah ya, as-shalah ila shalah itu kan keutamaannya luar biasa. Kalau kita bisa istiqomah ya cuman ya sulit Pak ya. Ada amalan seorang ya yang ini Allah maghfir lahu, Allah ya semudah-mudahan Allah yarham. Ini guru kami di Madura sana di masjid kami itu istiqomah Pak. Dari rumah sampai terakhir Allah memanggilnya dalam keadaan komplikasi, kencing manisnya tinggi, diabetesnya tinggi, asam uratnya tinggi. Ya, dari rumah yang kurang lebih setengah kilo ya dari masjid ke rumahnya itu bersepeda terus. Dari rumah bersepeda dan itu setiap waktu hadir ke masjid sampai akhir hayat. Ya, kami mendampingi sampai di akhir hayatnya di rumah sakit Sumeneb itu. Sesuatu yang istimewa dari beliau adalah tidak pernah pulang dari usai sholat maghrib ke rumahnya sampai Isya. Gak pernah pulang. Meninggal pada usia 52 tahun. Anaknya di Mesir semua Pak. Pas meninggal cucu-cucunya sekarang belum pulang. Jadi belum pernah lihat cucunya, menikahkan putrinya itu di Mesir by teleconference. Ya, menikahkan, saya kawinkan anakku Fitri Yatun Nisa itu di Mesir dengan suaminya lewat teleconference. Ya, Masya Allah itu luar biasa memang. Artinya beliau sangat menginginkan ya mendapatkan kemuliaan dari
menunggu sholat maghrib ke isya itu dengan zikir, istighfar dan baca Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa melakukan seperti ini ya sampai isya ya, sampai isya. Satu sholat ke sholat yang lain mengangkat derajat, menghapus dosa kita, ya kan, dalam sebuah hadis. Mudah-mudahan kita bisa ya di masa-masa kita telah menyelesaikan kesibukan dunia kita, profesi kita, pekerjaan kita, dengan kata lain pensiun, Mbak ya. Mungkin kita bisa lebih fokus untuk merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan terakhir. Dan itu akan berakibat membawa kita menuju tangga takwa. Nanti kami jelaskan. Zaman dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli ibadah ya, ahli ilmu, yang beribadah karena ilmu, menjalankan Islam ini karena ilmu, sehingga nikmat rasanya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita juga tidak lupa berdoa agar kita semua, keluarga kita dijadikan oleh Allah hamba yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim di Al-Baqarah 128. Kemudian tidak lupa para orang tua kami semua untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar, memohonkan ampun untuk keluarga kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, ini bulan Rajab. Tanggal 20? Iya. Berarti tinggal berapa hari lagi? Ada Pak. Ada, nyontek Bapak ternyata. Ya, Rajab tanggal berapa? 20. Nah, ternyata nyontek. Ada yang enggak nyontek ya. Setelah Rajab Sya'ban. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Rindu Pak ya, semoga kita semua Allahumma barik lana fi Rajab. Kita berdoa sama-sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Ya. Ini doa luar biasa. Dibaca di mana-mana sekarang dibaca. Mengingatkan bahwa kita ini detik-detik menunggu menyambut tamu agung. Tamu yang akan menghantarkan kita semua menuju tangga muttaqin. Sulamul muttaqin, tangga orang-orang yang bertakwa melalui ibadah, salah satunya puasa Ramadan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada tema ya. Bagaimana orang-orang yang bertakwa itu memilih hidup, Pak. Pilihan hidup orang yang bertakwa itu ternyata luar biasa, berbeda ya dengan pilihan orang yang enggak punya takwa, yang enggak menginginkan bercita-cita menjadi orang bertakwa. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 30 sampai 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Maka barang siapa yang ingin hidupnya selamat, maka tentukan pilihannya, Pak. Karena dalam kehidupan dunia ini pilihan itu banyak yang disodorkan ke kita. Termasuk beberapa hari yang lalu kita itu dikagetkan, Pak, ya, kaget. Kaget kenapa, Pak? Ayo, Pak, kaget. Kaget enggak, Pak? Yo kaget toh. Kalau di provinsi sana kemudian diapakan, Pak? Hah? Sempat rame ya, itu kan? Sempat rame. Minuman, ya, air. Tapi air yang merusak.
Ya kita memohon kepada Allah karena apa? Ini pilihan. Orang yang beriman harus memilih dia. Karena orang yang bertakwa jelas pilihannya itu adalah khair, kebaikan. Kalau yang enggak baik tidak akan dipilih oleh orang yang menghendaki takwa. Orang yang sedang berproses berjalan menuju takwa, pilihannya hanya Allah. Kebaikan yang bersumber dari Allah. Khair dalam firman ini umum secara nakirah, kebaikan-kebaikan. Nah, orang yang bertakwa ketika ditanya oleh Allah apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian, mereka orang yang bertakwa menjawab khair ya Rabb. Qalu khaira, tidak lain melainkan kebaikan ya Allah. Maka yang enggak baik-baik itu jangan dipilih, itu orang yang bertakwa. Karena itu Sayyidina Ali menyatakan, Sayyidina Umar ketika berdialog dengan sahabat, takwa itu ya kehati-hatian dalam menentukan sikap. Ketika Al-Quran sudah menjelaskan keharamannya, Al-Quran sudah menjelaskan bahayanya, bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wahai orang beriman, wahai pengikut Nabi, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Jangan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti apa yang bersumber dari syaitan. Langkah-langkah setan, perangkap-perangkap setan, jelas Pak, kerusakan moral, kerusakan akhlak bermuara dari satu itu. Ya mungkin enggak, tapi sudah membuktikan kerusakan moral. Bagaimana seorang ahli ibadah kemudian berzina dan membunuh wanita itu sebab dia minum minuman khamr. Karena khamra itu dibahas ya dari segi bahasa sesuatu yang menutup. Khumurihinna, makanya perempuan jilbabnya itu, hijabnya disebut khumur, yang menutup. Apa yang ditutup oleh khamr? Akal sehat. Sehingga tidak bisa lagi berpikir dengan jernih, disikat sudah. Muara kehancuran itu juga bangsa, kehancuran para pemimpin berawal sejarah menyatakan dari minum wanita. Betapa pemimpin-pemimpin dulu itu ya yang kemudian hancur martabat serta popularitasnya di tengah masyarakatnya hanya karena minum dan wanita. Kalah sama yang dua ini. Nah, orang yang bertakwa jelas mengetahui bahwa rijsun min amali syaitan, itu bukan pilihanku, tetapi itu bagian dari setan yang najis, kata Allah. Najis Pak, zatnya najis. Kalau kena sarungnya panjenengan enggak boleh dibawa sholat. Jamaah dirahmati Allah. Ini satu sisi, satu aspek, ya. Kemudian zina baik enggak? Enggak. Selingkuh baik enggak? Jelas. Itu adalah min khutuwati syaitan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sampai apalagi melakukan jatuh kepada zina, dekat saja enggak boleh. Apa piranti untuk menuju kedekatan pada zina? Banyak. Ya. Banyak. Mulai dari chatting-chattingan, mulai dari nanti meeting-meetingan, ketemuan, janjian, kemudian naudzubillah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariat. Muaranya adalah dari mata turun ke, itu tidak ada dalam falsafah prinsip orang yang bertakwa. Dari mata sudah turunkan ke
mertua, sampaikan ke calon mertua. Dari mata bertemu cocok, mantap ya Rabb, hablana, berikan kepada kami, datangi yang punya. Setelah mendatangi Allah yang punya pertama, datangi yang mempunyai kedua, yang diamanahi oleh Allah. Siapa? Camernya, calon mertuanya. Selesai. Jangan masuk pada piranti atau perangkap menuju zina itu. Banyak menuju zina. Orang yang bertakwa kemudian dia tidak akan mencuri, mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menjual, disimpanlah yang busuk-busuk di bawah, yang di atas ditaruh yang ranum-ranum, bagus-bagus. Setelah diambil ke bawah, ternyata berasnya di bawah penuh dengan kutu. Tomat begitu juga, yang atas di bawah. Kalau dia menerima timbangan dari orang, dikurangi. Gak mau, timbangannya dikasih apa di sini gitu loh Pak, di bawahnya, sehingga tidak objektif, gak bener tuh timbangan, condong ke kita yang hasil kita. Itu dibahas. Wail, kata Allah, celaka orang yang punya cara hidup yang seperti itu, celaka dalam segala hal ya. Hidupnya akan celaka. Wailul lil mutaffifin. Siapa al mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya. Wa idza kaluhum, tapi sebaliknya kalau dia yang ini aw wazanuhum yukhsirun. Oh ini enggak sampai nih, enggak sampai 1 kilo ini, padahal lebih. Yukhsirun, dikorupsi. Kemudian orang yang bertakwa, pilihan hidup orang yang bertakwa jelas, dia akan menghormati orang tua. Dia tidak akan kemudian menzalimi orang lain, tidak merusak. Selagi dia bisa merusak, ya, karena dia punya kekuasaan misalnya. Tapi karena dia bertakwa, lebih takut kepada Allah, ini amanah yang akan ditanya suatu saat nanti oleh Allah. Apa yang harus aku katakan di hadapan mahkamah Allah? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sementara dua utusan Allah kanan kiri kita itu dengan cekatan penuh cermat, detail akan melaporkan ke hadapan Allah. La saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada apalagi yang besar kecuali ahsa indallah, tertulis, tercatat nanti di sisi Allah. Karena itu Dr. Ali Fikri di Jakarta, dosen kami dulu di Jakarta, menulis disertasi kemarin, ya, doktoralnya itu adalah bagaimana korupsi itu kemudian bisa ditekan dengan cara penanaman akhlak Al-Quran. Sudah jadi buku disertasinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kenapa korupsi enggak hilang-hilang? Ya pertama, kesadaran dia akan ketakutan kepada Tuhannya itu sudah enggak ada. Minim sekali. Sehingga merasa bahwa dia akan aman dari hisab Allah. Jadi orang yang bertakwa, kata Allah dalam Quran, selalu khawatir jangan-jangan pilihannya salah. Sehingga orang yang bertakwa, lanjutan ayat ini, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang bertakwa senantiasa membimbing dirinya untuk tidak terlepas dari ihsan. Jangan-jangan ini bukan kebaikan. Khawatir kalau apa yang dia lakukan bukan kebaikan. Nah, coba kita flashback ya, kita kembali kepada sejarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu, Pak.
Tamunya berbaju putih, tamunya pakai surban putih-putih semua. Seakan dia ini enggak dari perjalanan jauh, dekat. Kemudian datang duduk langsung asnada rukbatai, kemudian mendempetkan pahanya kepada Rasulullah. Siapa Pak tamunya? Jibril. Apa yang dibawa tamunya Pak? Bawa jajan? Bawa parcel? Bawa buah? Bawa uang? Enggak Pak. Jibril datang kepada Rasulullah membawa 3 keselamatan kalau itu dilakukan, selamat. 3 hal yang menyelamatkan. Nah ini penting Pak, tamu yang datang ke rumah kita itu paling enggak bisa kita ambil manfaat kebaikannya ya. Sekalipun bawaannya juga bermanfaat kan gitu Pak ya. Tapi ada yang lebih penting, yaitu sisi-sisi spiritual. Apa yang dibawa oleh Jibril, Pak Maulana? 1, mal iman. Akhbirni ya Rasulullah, mal Islam, mal ihsan. Pak diulang Pak. Apa yang ditanyakan? Dibawa oleh Jibril. 1, iman. 2, Islam. 3, maka siapa yang mengamalkan 3 ini imannya bagus. Rukun iman ada berapa Pak? 7. Rukun Islam ada? Ihsan ada? Banyak. Ihsan ada 7. Banyak Pak ihsan. Iman Pak ya. Imannya sudah enggak diragukan. Apa iman wahai Nabi? Dijelaskan Nabi Muhammad. Loh ini orang kok nanya, sodakta katanya. Setelah Rasulullah menjelaskan ya untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi ya, wal yaumil akhir wal iman bil qadri khairihi wa syarrihi, sodakta katanya. Loh heran Nabi, ini nanya tapi kok benar kamu benar. Ini nguji nih ya. Lalu setelah beranjak pergi, man huwa kata Nabi, siapa mereka, tahu enggak kamu sahabat? Pas kumpul-kumpul ngaji itu enggak tahu ya Rasulullah. Huwa Jibril yuallimukum dinukum. Dia itu Jibril yuallimukum dinakum. Dia itu Jibril, dia datang mengajarkan kepadamu agamamu. Masya Allah, tamunya Rasulullah begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berkawan, berteman dengan orang baik, orang saleh, ya tamunya juga orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh berhak untuk bukan wajib ya, berkeharusan ya untuk bertamu kepada teman-teman yang perlu untuk kita ajak menjadi saleh. Inilah jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara ihsan panjang Pak. Ya. Nah, kemudian ihsan, apa itu Islam? Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, patuh tunduk. Makanya kita disebut muslim. Kemudian apa ihsan Pak? Ihsan ini yang Masya Allah nanti Pak puncaknya. Ihsan kata Rasulullah ketika menjelaskan pada saat itu ya, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini sudah derajat ihsan, muhsin. Orangnya disebut muhsin. Siapa orang yang ahsanul husna di sini ya, ahsanu fi hadid dunya hasanah, yaitu orang yang sudah dekat sekali dengan Allah dan dia sangat takut ya kalau sampai melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, mendatangkan murkanya Allah. Karena apa? Prinsipnya dia melakukan sesuatu itu adalah lillah. Maka ihsan kalau kami kemudian menyimpulkan itu hampir-hampir mirip dengan ikhlas. Ya bagaimana tidak ikhlas orang yang sudah beribadah, berbuat baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semuanya jamaah itu, kalau sudah dasarnya itu adalah ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, Allah melihat dan tahu terhadap
perbuatan kamu, keadaan kondisi kamu, bahkan saat tidur pun, kan begitu dalam ayat. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah tahu terhadap apa yang kamu lakukan di siang hari ataupun di malam hari. Kan begitu dalam Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah, ini baru pada satu ayat ya. Kemudian singkatnya adalah orang yang bertakwa karena dia memilih kebaikan, oleh Allah dibalas dengan surga Aden, surga Aden. Ya, apa yang mereka inginkan itu ada semua tersedia. Nah, pilihan kebaikan ini Pak, kalau kita memilih kepada Allah, memilih kebaikan, memilih apa yang telah Allah tuangkan dalam Quran ini, maka itu akan berdampak pada cara kematian kita. Cara hidup akan berdampak sekali, sangat berpengaruh, sangat berkorelasi dengan cara mati. Cara hidup dengan cara mati seseorang. Cara hidupnya dia benar memilih Allah seperti Nabi Nuh. Nanti kita jelaskan sesi ketiganya ya. Maka cara hidup yang dipilih oleh orang yang bertakwa itu adalah Allah, maka itu nanti akan berkorelasi, berhubungan dengan cara matinya dia. Hidup dan matinya berkorelasi. Sehingga Allah menyatakan orang yang tadi memilih kebaikan, oleh Allah akan dikirim utusan malaikat maut mengambil nyawa seseorang itu, hamba Allah yang baik itu, dengan cara yang baik, penuh dengan kesopanan, sopan ya. Kemudian Pak jemaah ya, ini cuma temanya ya dua halaman ya, satu lembar. Kemudian proses menuju tangga takwa. Nah, ini penting Pak, kita harus tahu. Jadi orang yang takwa itu bukan sejak lahir kemudian bagusnya orang itu, gak ada salahnya, enggak. Monggo kalau enggak percaya, Allah itu sangat luar biasa memberikan patokan ya. Dan ini harapannya kemudian menjadi apa Pak ya? Acuan dalam kita memutuskan hukum, baik kepada anak kita ataupun kepada bawahan kita. Protap ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ali Imran 135. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Pak, ada beberapa hal itu Pak yang harus kita perhatikan. Orang yang bertakwa itu Pak, karena ayat ini kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang bertakwa itu karakternya tuh seperti itu, bukan yang baik terus, tapi dia punya riwayat dan sejarah sekalipun buruk sekalipun, tetapi bisa dia mencapai tangga takwa. Siapa yang nggak tahu Umar bin Khattab? Dia bukan tiba-tiba jadi orang bertakwa, ada proses. Makanya Pak, ini apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang luar biasa ini? Pak, kalau ada anak kita yang salah, Pak, ada anak kita yang mungkin melanggar aturan di keluarga kita, itu jangan kemudian kita langsung mutung Pak. Bahasa orang Jawa itu mutung. Langsung mutung, langsung keluar kata-kata, nah selesai pokoknya kamu sudah ya, gak boleh. Proses anak untuk menjadi baik itu perlu kita perhatikan di sini. Kita bawa anak kita yang salah, kita bawa siswa kita yang salah. Kalau seorang guru, ambil dia, ajak ngobrol, sadarkan dia. Begitulah Allah membawa orang-orang yang sebelumnya khilaf. Untuk apa? Satu, Pak, zakarullah. Jadi orang tua kepada anak yang mungkin dia melanggar
ya, melanggar dia, bikin malu kita, ya, maka pendekatan yang Allah ajarkan adalah bagaimana orang tua kemudian masuk, manggil dia, memberikan kesadaran. Nak, ini perbuatan zalim. Nak, itu perbuatan yang merugikan kamu. Maka satu, segera ingat Allah. Ini Pak acuannya. Dua, istighfar, minta ampun atas kesalahan kamu. Kemudian lam yusirru, jangan diulangi lagi ya nak. Selesai. Jangan diulangi lagi ya nak. Gitu Pak. Ini berlaku bagi siapa saja. Di pesantren, ya, ada tahapan-tahapan memanggil, menyadarkan, dekati dengan pendekatan propetik ini, kenabian. Jadi jangan langsung mutung Pak. Salah, wes langsung. Sekalipun mungkin pelanggarannya sudah pada pelanggaran yang berat lah bahasanya. Kalau menurut kita mungkin ya, anak kita naudzubillah ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Jadi cara bersikap Al-Qur'an ini. Nah, di samping ini untuk sampai kepada takwa ini ternyata harus melalui tahapan ini, Pak. Ini disampaikan kepada diri kita, kepada siapapun ya. Ya, anak-anak kita. Ya. Jadi untuk sampai kepada tangga takwa itu adalah seseorang yang dalam hidupnya itu menyadari ya, bertaubat, kezalimannya disadari, kesalahannya disadari, diakui, istighfar kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian tidak mengulangi lagi. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi proses kemuliaan seseorang menuju derajat takwa akan berhadapan dengan banyak sekali ujian. Ya, dengan ujian. Yang terakhir Pak, Nabi Nuh ya. Nabi Nuh antara yang berpihak dan yang ingkar. Kita kalau baca sejarahnya story of Nuh ini ya, Masya Allah. Ada buku story of Nuh, ada buku tentang bagaimana Nabi Nuh ketika berdakwah ya, menyampaikan risalah Allah itu. Tantangannya luar biasa. Lama sekali Pak. Dalam surat Nuh itu dijelaskan betapa Nabi Nuh itu Masya Allah menghadapi kaumnya yang ingkarnya, Masya Allah itu. Ya, mulai dari berdakwah secara sembunyi sampai berdakwah beliau itu dengan terang-terangan, walam yazidhum illa firara, enggak nambah sedikit pun kecuali makin lari itu umatnya, kaumnya itu. Itu ya yang Nabi Nuh terima Pak ya. Dalam surat Nuh ayat juz 29 itu. Ya. Sehingga pada puncaknya kemudian Nabi Nuh itu diperintah oleh Allah untuk membuat perahu, Pak, kapal ya. Di musim kemarau di atas gunung lagi. Oh, tambah tambah nemen itu kaumnya itu. Gila itu orang ini, udah gila itu, sinting Nuh itu. Buat kapal di atas laut, panas-panas lagi musim kemarau. Gila itu. Tambah jadi. Sampai anaknya pun, istrinya pun begitu. Ini yang berat diterima oleh Nabi Nuh. Hatinya yang enggak sanggup itu ketika anak dan istrinya itu. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 13 dan 14. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hamalnahu 'ala dzati alwahin wa dusur. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera kapal itu yang terbuat dari papan dan paku. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Yang berlayar dengan pemeliharaan dan pengawasan kami, kata Allah, sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari, yaitu Nuh. Maka yang menarik di sini Pak adalah kalimat tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir.
berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan dan penjagaan kami. Kira-kira ada apa? Siapa yang dijaga oleh Allah? Siapa yang diawasi oleh Allah? Siapa yang dipelihara dan dilindungi oleh Allah? Mereka yang berpihak kepada Nabi Nuh, yang berpihak kepada Allah, yang berpihak kepada kebaikan, yang berpihak kepada kebenaran, ketaatan. Maka pelajaran juga yang terpenting adalah ya, begini Mbak ya. Anaknya Nabi Nuh itu Kan'an. Kalau redaksi ayatnya itu begini. Ketika Nabi Nuh memanggil ayahnya itu, ya bunayya arkam ma'ana. Ayo nak naik nak. Setelah 6 bulan itu dalam tafsir ya, 6 bulan berturut-turut itu hujan Pak. Ya, hujan, Allah turunkan hujan lebat sehingga banjir. 6 bulan itu dalam tafsir ya, Ibnu Katsir tafsir. Para ulama mengatakan 6 bulan lamanya banjir ya. Kemudian Nabi Nuh sangat-sangat terpukul ya dengan apa yang dilakukan oleh anak putranya. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, wahai putraku, ayo ikut naik, ayo ikut kami. Apa jawabannya anaknya? Enggak Abi, aku akan pergi ke gunung ilal jabali ya'simuni. Aku akan pergi ke gunung tinggi itu yang gunung akan memberikan perlindungan kepadaku dari hantaman banjir bandang ini. Tapi apa yang terjadi Pak? Selamatkah? Tidak. Artinya kita manusia itu jangan selalu dan terlalu mengikuti pola pikirnya. Jangan kemudian larut kepada pola cara berfikirnya sendiri tanpa mengikutkan Allah. Jelas apa yang dilakukan, respon yang dilakukan oleh putranya Nabi Nuh itu jelas. Dia lebih memilih mengikuti cara berfikirnya dia sendiri, yaitu aku akan pergi, logika dia ya, logikanya dia, oh itu tempat tinggi itu, oh itu tuh ada kubah itu, aku akan naik ke masjid di atas. Oh ada gunung tinggi itu, apa gunung apa ini, Arjuna tinggi itu, aku akan berlindung di sana. Tidak bisa ya. Dia terlalu mengkultuskan dan menuhankan pikirannya sendiri, kan ini bahaya. Ketika dia berlawanan dengan Allah, maka dia akan hancur. Tapi yang sangat menarik lagi, kapal yang dipaku oleh Nabi Nuh dengan ilmu teori yang tidak dimiliki, perkapalan yang tidak dimiliki oleh seorang Nabi Nuh yang dari kampung itu ya, tapi atas petunjuk Allah, kapal yang jauh perbandingannya dengan Titanic itu, tapi bisa selamat berlabuh di atas banjir yang Masya Allah, maujung kal jibal, mauj ombaknya seperti bak gunung gitu kan dalam Quran. Ombaknya pada saat itu apa, gulungan-gulungan ombaknya itu seperti gunung Mbak, tapi selamat. Berbeda dengan Titanic itu yang kemudian dia hancur sekalipun orang pakar-pakar profesor yang bikin itu ya kan, tenaga-tenaga profesional ahli teknik memang begitu perkapalan, hanya membentur bongkahan es hancur dia karena tidak ada kuasa Allah di sana. Jadi barang siapa yang dia memilih poros yang benar, dia lebih memilih Allah. Apapun yang menghadang kesimpulan dari ayat ini, cemoohan, ujian berat, selama dia berpihak kepada Allah, itu akan menjadi ringan, selamat dunia dan akhiratnya. Maka siapapun yang berlayar bersama Nabi Nuh oleh Allah diselamatkan ya, hingga kandas di judi ya, di judi. Selamat semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang bisa kita bahas bersama. Artinya jangan salah pilih. Ya, ini penting karena sangat bersinggungan, berkaitan dengan keselamatan kita, tidak hanya dunia tetapi akhirat kita. Maka orang yang bertakwa
dia lebih memilih khaira, dia akan memilih kebaikan, ya, kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terlebih sebagai persiapan untuk Ramadan kita. Ayo sama-sama kita untuk terus istiqamah, ya, mengasah diri kita, memohon kepada Allah petunjuk, memohon kepada Allah agar menolong kita, agar kita diberikan kekuatan beribadah, melakukan ibadah yang terbaik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, terakhir kita berdoa kepada Allah, bantulah kami ya Allah, a'inna ala dzikrik, untuk senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Karena dengan mengingat kepadamu ya Allah, kami tidak akan melakukan kesalahan. Wa husni ibadatik, dan ya Allah bantulah kami semua, keluarga kami semua, jamaah kami semua, untuk mampu melakukan ibadah yang paling baik dari ibadah-ibadah kita. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup majlis ini dengan bersama-sama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.